Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Lilis Nurteti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang landasan-landasan pendidikan. Adapun pembahasannya, pertama berkaitan dengan pengertian landasan pendidikan, kemudian fungsi landasan pendidikan, manfaat landasan pendidikan, dan jenis-jenis landasan pendidikan. Nah, pembahasan pertama, apa itu landasan pendidikan? Kalau dilihat dari pengertian landasan pendidikan, secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau bertitik tolak atau bahkan dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, sebagai contoh misalnya landasan pesawat terbang, atau dapat pula bersifat konseptual. Contohnya misalnya landasan pendidikan itu sendiri ya. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan misalnya ada asumsi. Asumsi juga dapat dibedakan lagi menjadi 3 macam, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Pendidikan dapat juga dipahami dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut praktek sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan, dan kedua dari sudut studi ya, sehingga kita mengenal istilah studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan di dalamnya dapat berupa bimbingan, pengajaran, atau latihan. Studi pendidikan sendiri merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Nah, berdasarkan atas uraian yang sudah tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan merupakan berbagai asumsi ataupun pandangan, begitu juga dasar yang bisa dijadikan sebagai pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau bahkan studi pendidikan. Berbagai pertimbangan-pertimbangan yang tentunya diperlukan sebelum kita melaksanakan praktek atau bahkan studi pendidikan. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari landasan pendidikan itu sendiri? Fungsi landasan pendidikan yaitu sebagai dasar pijakan atau bahkan titik tolak praktek pendidikan atau bahkan studi pendidik. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari landasan pendidikan? Pertama, paling tidak mengetahui berbagai konsep, prinsip, begitu juga teori pendidikan dalam melaksanakan praktek pendidikan. Kemudian yang kedua, mempunyai pengenalan kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pendidikan. Kemudian secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidik secara terpadu tentang bagaimana seharusnya melaksanakan studi, begitu juga praktek pendidikan. Selanjutnya juga dapat lebih meyakini dan menghayati tentang berbagai konsep, prinsip, begitu juga teori pendidikan yang dipelajarinya dalam pelaksanaan pendidikan. Selain itu juga paling tidak untuk menghindari berbagai kesalahan dalam studi ataupun bahkan praktek pendidikan. Apakah kesalahan yang sifatnya teoretis, konseptual, atau bahkan kepribadian, terutama dari individu pendidik. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis dari landasan pendidikan itu sendiri? Landasan pendidikan ini banyak sekali ya.
Di antaranya ada landasan religius, landasan filosofis, landasan historis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan landasan budaya. Kemudian juga landasan yuridis, landasan iptek, dan landasan ekonomi. Pertama berkaitan dengan landasan religius. Landasan religius yaitu berbagai asumsi atau pendapat yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Misalnya, orang Islam yang menjadi landasan religius, misalnya kita ambil dari Al-Quran, begitu juga As-Sunnah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Begitu juga dalam Al-Hadis dinyatakan diantaranya bahwa yang namanya pendidikan merupakan kewajiban setiap muslim, tidak hanya laki-laki, begitu juga perempuan. Dan tentunya bagaimana bahwa pendidikan tentunya diwajibkan bagi setiap muslim dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Begitu juga dalam praktek pendidikan di sekolah-sekolah, bahwa setiap jenjang pendidikan itu tentunya tidak lepas dari bagaimana pendidikan keagamaan. Misalnya tentang kePAI-an, begitu juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tentunya dilakukan secara terus-menerus dan itu juga tidak lepas dari pembiasaan. Kemudian selanjutnya landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan yaitu berbagai asumsi atau pendapat yang bersumber dari filsafat dan itu menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan yang mendasari pengembangan kurikulum berdasarkan paham dari pendidik atau bahkan pengambil atau bahkan pemangku kebijakan. Landasan filosofis ini menjadi dasar dalam munculnya berbagai teori, begitu juga munculnya praktek-praktek pendidikan. Seperti misalnya ketika seorang guru melaksanakan metode ceramah, metode demonstrasi, ataupun metode diskusi, itu tentunya mempunyai dasar filosofis tersendiri. Kenapa dia menggunakan metode tersebut? Misalnya karena peserta didik ingin dilibatkan secara penuh misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka bagaimana supaya peserta didik bisa terlibat secara penuh misalnya melalui metode demonstrasi, melalui metode diskusi, begitu juga metode-metode yang lainnya yang sekiranya anak bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, begitu juga berbagai indera yang dimiliki oleh anak itu bisa berkembang secara menyeluruh ya. Sehingga berbagai aspek perkembangan anak baik itu kognitif, afektif maupun psikomotor bisa berkembang secara optimal. Selanjutnya landasan ilmiah. Apa itu landasan ilmiah? Yaitu berbagai asumsi ataupun pendapat yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Nah, yang tergolong ke dalam landasan ilmiah ini diantaranya referensi menyatakan ada landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan antropologis, historis, ekonomi, iptek, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya apa sih landasan historis? Landasan historis saya kira ini penting juga untuk dijadikan pertimbangan karena memang kita juga tidak lepas dari sejarah. Kita banyak belajar dari sejarah bagaimana ya, perjalanan sejarah terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan di Indonesia berdasarkan historis atau sejarahnya paling tidak dikelompokkan menjadi diantaranya ada pendidikan kolonial, pendidikan masa kolonial, pendidikan pra-kemerdekaan, dan pendidikan pasca kemerdekaan. Dan tentunya setiap fase ataupun setiap kelompok pendidikan itu sendiri tentunya mempunyai ciri khas atau bahkan core pendidikan yang tentunya berbeda. Ya, misalnya
bagaimana pada masa kolonial setiap individu diharapkan bagaimana mampu menjadi lulusannya itu yang siap kerja dan itu siap pakai. Tentu berbeda dengan pendidikan pasca kemerdekaan. Saat ini bagaimana sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri, diantaranya bagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa yang namanya tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian bagaimana pula bahwa pendidikan pasca kemerdekaan diharapkan bahwa setiap individu itu tentu mendapatkan pendidikan yang sama, yang layak. Begitu pula bagaimana setiap individu bisa berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan itu sendiri. Selanjutnya landasan sosiologis. Apa itu landasan sosiologis? Landasan sosiologis merupakan acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antara individu sebagai makhluk sosial, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan tidak lepas dari adanya interaksi, paling tidak interaksi antara pendidik dengan peserta didik, bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Nah, pengembangan diri tersebut ini juga dapat dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, bagaimana kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik itu dari mulai lingkungan keluarga, sekolah, begitu juga masyarakat. Dan bagaimana bahwa lingkungan tersebut juga bisa menghantarkan peserta didik untuk menyiapkan diri dimanapun dia berada, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu juga bagaimana melalui berbagai praktek pendidikan di lingkungan tersebut mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang tentunya bisa hidup dalam kancah lokal, regional, ataupun internasional. Selanjutnya landasan psikologis. Apa itu landasan psikologis? Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis di sini sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan. Psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, terutama dalam hubungannya dengan lingkungan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan, begitu juga hasil-hasil penelitian psikologi yang tentunya bertolak dari asumsi bahwa pendidikan ialah hal ihwal individu yang sedang berkembang. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia khususnya yang berkaitan dengan proses belajar manusia. Nah, pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci bagaimana keberhasilan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, saya kira landasan psikologis juga sangat diperlukan, terutama dalam memahami penerapan pengetahuan, begitu juga urutan, ciri-ciri pertumbuhan, begitu juga perkembangan, serta konsep tentang cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Selanjutnya, landasan budaya. Landasan budaya ini menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama dalam proses pendidikan. Karena apa? Kan dalam budaya itu sendiri tentunya mengandung nilai-nilai yang tentunya perlu dilestarikan dalam pendidikan. Ada budaya yang tentunya juga perlu dipertahankan dan juga budaya yang perlu diminimalisir. Dan budaya sendiri tentu dibentuk oleh manusia. Begitu juga melalui suatu lingkungan, begitu juga situasi tertentu. Di mana melalui pendidikan itu sendiri, saya kira banyak budaya-budaya yang tentunya perlu dikembangkan, misalnya budaya tentang kalau dalam Islam sendiri misalnya budaya pengembangan salam, afsus salam bainakum ya,
budaya hidup bersama dengan orang lain secara berdampingan dengan penuh aman, damai, nyaman gitu ya. Tapi ada juga budaya-budaya yang terkadang itu juga perlu untuk diminimalisir. Kita terkadang Indonesia sendiri ya terkenal dengan budayanya yang ramah, sopan, ramah tamah, sopan, someah gitu ya. Kemudian juga budaya-budaya yang tentunya dijunjung tinggi, yang baik gitu ya. Tapi juga ada budaya yang terkadang mungkin itu berasal dari barat ya, budaya konsumtif, budaya hedonistik gitu ya, hedonisme ya, konsumerisme. Nah, ini yang tentunya saya kira perlu untuk diminimalisir gitu ya. Tapi bagaimana budaya-budaya menjadikan kita kreatif gitu kan, budaya yang tentunya dijunjung tinggi, baik ya, baik secara norma keagamaan, norma moral ataupun norma-norma yang lainnya. Selanjutnya landasan yuridis atau hukum, yaitu berbagai asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, pendidikan perlu didasari oleh berbagai kebijakan. Di Indonesia sendiri misalnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga Pancasila, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Begitu juga peraturan pemerintah, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kemudian ada keputusan presiden dan lain-lain gitu ya. Jadi setiap negara tentunya punya landasan hukum atau landasan yuridis yang berbeda. Tergantung dari bagaimana suatu negara itu juga sesuai dengan perundang-undangannya yang berlaku. Artinya landasan ini bersifat formal tetapi memaksa gitu kan, dan berlaku untuk semua kalangan. Selanjutnya landasan IPTEK ya. Landasan IPTEK menjadi penting untuk dipertimbangkan karena untuk melaksanakan pendidikan sendiri perlu adanya pengetahuan ya, begitu juga keilmuan. Di mana IPTEK juga terus mengalami berbagai perubahan, kemajuan, begitu juga perkembangan seiring juga dengan berkembangnya pemikiran, pengetahuan, begitu juga akal manusia. Oleh sebab itu, IPTEK dijadikan sebagai landasan dalam praktek pendidikan atau bahkan pembuat kebijakan. Pendidikan yang mengabaikan IPTEK akan berbahaya ya, sebab akan mengakibatkan tantangan zaman ya. Begitu juga pendidikan tidak akan kompatibel. Oleh karena itu, pendidikan dan IPTEK harus seiring sejalan, secara beriringan, satu sama lain saling menguatkan. Pendidikan hasilnya adalah kemajuan IPTEK. Sebaliknya, kemajuan IPTEK menjadi titik awal dalam pengembangan pendidikan. Nah, inilah bagaimana pentingnya IPTEK yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, landasan ekonomi. Ekonomi tentunya menjadi dasar dalam melaksanakan berbagai praktek, begitu juga kebijakan dalam pendidikan. Dengan dasar ekonomi, kita dapat mengambil keputusan atau tindakan yang efektif, begitu juga efisien. Dan saya kira ini juga tidak hanya ditempatkan di akhir, tapi berbagai hal sebenarnya ini penting ya untuk dilakukan secara bersamaan. Bukan berarti karena dia urutannya terakhir misalnya, oh ini ternyata dikesampingkan, ya tidak juga gitu kan. Karena ini seharusnya juga semuanya seiring sejalan dan itu semuanya bisa dijadikan sebagai landasan ya, saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Dan tidak hanya berkaitan dengan dana, tetapi juga bagaimana di sini landasan ekonomi pelaksanaannya kaitannya juga dengan pembelajaran, supaya bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan yang diharapkan,
terutama dalam bagaimana bisa mencapai tujuan pendidikan, gitu ya. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya bisa disimpulkan bahwa yang namanya landasan pendidikan merupakan berbagai asumsi ataupun pendapat yang menjadi dasar pijakan atau bahkan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Selanjutnya, fungsi dari landasan pendidikan sendiri merupakan dasar pijakan atau titik tolak ya, praktek pendidikan dan atau studi pendidikan atau studi pendidik. Selanjutnya, jenis-jenis landasan pendidikan paling tidak terdiri dari landasan religi, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan ilmiah yang di dalamnya mencakup berbagai landasan pendidikan. Ada landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan ekonomi, landasan iptek, begitu juga landasan-landasan yang lainnya. Selanjutnya saya akhiri video kali ini dengan berbagai ungkapan dari para ahli, diantaranya bahwa apapun dirimu jadilah yang baik, itu menurut Abraham Lincoln. Kemudian pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia, Nelson Mandela. Oke, saya kira cukup sekian dari apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan landasan-landasan pendidikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.